Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya Leo Elim, founder Gaptek Bisa Profit. Bapak Ibu, hari ini saya bicara tentang saham lokal. Hari ini tanggal 3 Februari 2020. Nah, bagaimana prospek IHSG dan emiten-emiten yang lain berdasarkan daily dan weekly ke depannya bagaimana? Oke, yuk kita langsung aja. Untuk hari ini tanggal 3 untuk IHSG, Bapak Ibu, dibuka membaik. Memang 2 hari yang lalu video saya waktu tanggal 1 itu juga menyatakan bahwa ini adalah hal yang baik karena ISG-nya engulfing. Jadi hijau ini jadi masuk ke dalam Bollinger Band. Ini adalah sinyal bagus banget untuk ISG kembali rebound naik. Dan kita berharap menjadi uptrend Bapak Ibu. Di video kemarin saya sudah info bahwa memang tidak bisa hijau-hijau-hijau Bapak Ibu. Ya, pasti ada merahnya, yaitu candle bearish-nya. Nah, terbukti kemarin ada bearish dan sekarang kita berharap dia akan bullish kembali. Ya, oke. Dan diimbangi dengan MACD-nya juga sudah mulai cross up dan membentuk naik, gunung naik, Bapak Ibu. Oke. Nah, kita akan lihat ya, karena ini juga memang bagus pantulan dari MA 80. Dia mantul dan ini berharap dia akan naik untuk daily. Bagaimana dengan mingguannya, weekly-nya? Nah, untuk weekly-nya ini kemarin kalau berdasarkan ALMA yaitu ini masih downtrend. Semoga ini penutupan minggu ini berada di atas 6.100 ya atau mendekati 6.200 penutupan di sana, maka sudah saya pastikan IHSG akan uptrend, Bapak Ibu. Ya, karena dia berada di atas ELMA dan kita bisa lihat sebelum-sebelumnya Anda bisa lihat ini kan berada di atas ELMA. ELMA ini garis yang tengah. Ya, ini berada di atas ELMA dan dia bermain di atas ELMA. Kalau dia bermain di bawah ELMA, maka dia akan ada di bawah ELMA, Bapak Ibu. Nah, kita bisa lihat ini ya. Ya, ini berada di atas ELMA. Ya, memang bisa terjadi juga setelah dia di atas dan dia di bawah. Ya, makanya kita bisa lihat lagi minggu depan. Ya, tapi kenapa saya yakin? Karena ini arah daripada ELMA ini ke atas derajatnya, Bapak Ibu. Jadi, kemungkinan besar 80-90% ini melanjutkan uptrendnya untuk IHSG. Oke. Nah, kita kembali lagi ke daily. Ini untuk IHSG ke depannya. Oke, bagaimana dengan emiten-emiten yang lain? Nah, emiten yang lain, ini saya buka BBCA. Nah, grafik yang atas ini berdasarkan weekly mingguan, Bapak Ibu. Dan yang bawah berdasarkan daily, harian. Nah, seperti video saya yang sebelumnya, bahwa ini adalah area harga murah untuk kita boleh koleksi, Bapak Ibu. Kita boleh koleksi. Dan ternyata ini kemarin tanggal 2 pun dibuka di atas dan di closing di bawah. Masuk lagi ke area murah lagi. Dan hari ini Bapak Ibu Anda bisa lihat ya, dibuka lagi di luar, di atas harga murah. Ya, saya berharap ini akan lanjut naik. Sudah kelihatan banget hal positifnya. Kenapa? Karena dia selalu dibuka naik Bapak Ibu. Dan kita juga bisa lihat, saya akan zoom perbesar supaya kita bisa lihat enak. Menurut EMA yang merah, garis merah biru ini muncul biru. Bapak Ibu bisa lihat biru. Berarti uptrend berdasarkan EMA. Ya, memang belum ada panah naik, belum ada. Tapi ini sinyal baik banget untuk dia melanjutkan uptrend. Ya, memang tidak didukung oleh ATR atau super trendnya masih memang downtrend. Tapi saya tidak melihat itu karena ATR itu lagging. Lagging itu telat Bapak Ibu. Ya, nah saya cuma melihat dengan Kettle Band atau persen band ini, yang garis kuning biru ini, itu sudah di atas Bapak Ibu. Berarti positif BBCA uptrend tetap Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat mingguannya, memang dia terlalu tinggi Bapak Ibu. Anda bisa lihat. Ini terlalu tinggi naiknya dan dia koreksi dulu. Ini koreksi sehat. Koreksi sehat, batas koreksinya ini sebenarnya berada di sini Bapak Ibu. Ini berada di 32.000. Itu batas support di mingguan. Ya, semoga dia tidak sampai di sana, dia sudah lanjut naik, tapi tetap masih sehat sampai di 32.000 pun masih sehat Bapak Ibu.
ya secara mingguan. Karena memang Anda bisa lihat ya, karakteristiknya kalau dia sudah naik, dia turun dulu, mendekati, dia naik lagi, dia turun lagi, dia naik lagi, dia turun lagi. Karakternya seperti itu. Ya, jadi kalau setelah menjauh, dia harus mendekati dulu, Bapak Ibu. Nah, ini semoga dia tidak mendekat, tapi garis ATR-nya ini yang malah naik, Bapak Ibu. Sehingga mendekat ke running, sehingga begitu dia kena, dia lanjut naik. Ya, dan ini sudah terlihat juga adanya, bahwa ini sudah membentuk biru, Bapak Ibu. EMA-nya juga sudah kelihatan biru. Ya, jadi ini sinyal yang baik dan ATR-nya juga masih panah naik uptrend. Itu yang membuat saya yakin bahwa ini tetap uptrend. Tapi kalau dia sampai koreksi ke 32.000 pun ini masih sehat, masih belum dibilang downtrend. Kalau ini tembus 32.000 maka dia akan nempel ke harga murah di 30 ribuan. Bapak Ibu. Ya. Nah, itu. Nah, kita lihat semoga tidak terjadi bahwa hariannya aja sudah nekuk ke atas. Jadi ini memang di area-area murah ini yang deg-degan. Ya, tapi santai aja, relax. Pokoknya kita prinsipnya tidak di closing di bawah garis kuning ini. Anda bisa acuan 33.747. Bapak Ibu. Jadi tidak boleh di bawah sana. Kalau di bawah sana akan beresiko BBCA menjadi downtrend. Oke? Nah, ini untuk BBCA. Bagaimana dengan BBNI? Untuk yang mingguan, yang hariannya juga saya ganti BBNI. BBNI ini untuk mingguan ini dia masih menyatakan uptrend, masih uptrend karena berada di atas ini. Memang nilai supportnya menuju ke harga murah itu di 5.010. Saya berharap dia tidak sampai di sana. Didukung juga oleh ATR-nya muncul panah turun dan EMA-nya juga masih berwarna merah juga. Jadi tekanannya juga kuat bahwa dia harus tekanan untuk downtrend. Tapi kita lihat lagi ya, karena kita bicara pasar, ini masih berbentuk bullish hijau. Ya, kita lihat resistennya tuh berada di sini di 6.358, Bapak Ibu. Semoga dia tidak turun ke 4.990 di nilai murah daripada weekly. Nah, saya rasa ini akan melambat karena ini degree derajat daripada persen bandnya itu tidak terlalu naik. Ya, dia bahkan sudah nekuk sih, dari turun dia nekuk naik, Bapak Ibu. Semoga ini memberi sinyal baik bahwa BBNI akan naik. Nah, kita akan lihat di harian. Untuk di harian memang dia masih downtrend. Karena dia berada di bawah garis kuning ini. Karena ini kuning ini adalah area murah. Ya, kalau dia berada di atas maka terjadi uptrend, Bapak Ibu. Dan ini masih di bawah garis kuning. Tapi sudah ada sinyal baik karena ini sudah kelihatan ada shadow hijau, Bapak Ibu. Ini sudah ada shadow hijau berarti ini mendukung uptrend. Dan ini ada panah. Nah, ini ada exponential moving average-nya, sudah ada panah naik dan berwarna biru. Nah, ini sudah ada sinyalemen bahwa BBNI akan kemungkinan dia akan naik jika closing penutupan market hari ini dia di atas, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini untuk BBNI. Bagaimana dengan AALI? AALI yang atas mingguan, kita akan prediksi dulu mingguannya kemana. Bahwa sekarang mingguannya itu kena di support daripada ATR. Anda bisa lihat di sini. Ya, dia bermain di sini. Jadi ini masih sehat, Bapak Ibu. Koreksinya masih sehat. Dia menuju ke ATR, ke garis ATR, ya. Semoga dia tidak turun ke harga murah di 9.567. Ya, di kisaran sana. Itu batasan support terdalam menurut technical saya, Bapak Ibu. Jadi kalau dia tembus di bawah sini maka akan berbahaya. AALI akan downtrend dalam jangka waktu yang lama, Bapak Ibu. Yang lama itu maksudnya bisa dalam waktu 2 minggu sampai 4-5 minggu, ya. Dan kita lihat lagi pergerakan grafiknya. Nah, untuk AALI mingguannya ini masih sehat, dia masih nempel di support, memang secara
Psikologis kita tuh deg-degan, tapi it's okay. Nah, secara harian memang dia berada di bawah garis kuning, di bawah persen band, berarti ini masih downtrend. Tapi kita terlihat ya, dalam seminggu ini, beberapa hari ini bermain sideways. Anda bisa lihat ini sideways, jalannya ke samping. Ini membuat sinyalemen bagus. Kenapa? Berarti ini lagi masa konsolidasi antara naik atau dia akan turun, Bapak Ibu. Ya, tapi kalau terlihat dari arah persen band garis kuning ini menuju degree-nya, derajatnya itu agak sedikit naik. Berarti ada kemungkinan untuk dia ditarik naik, Bapak Ibu. Ya, saya melihatnya seperti itu. Jadi Ali, Bapak Ibu jangan entry dulu, yang belum entry jangan entry. Tunggu kepastian dia berada di harga murah atau berada uptrend di atas harga murah, berarti fix dia akan naik. Ya, tunggu informasi saya di video-video berikutnya untuk yang mereka senang dengan Ali. Oke, kita akan lanjutkan. Oke, bagaimana dengan jasa marga? Oke, jasa marga kalau menurut mingguan ini Anda bisa lihat ya, dalam 2 minggu ini masih di range yang baik ya, di harga yang baik. Karena ini menyentuh support, ya sempat kakinya melebihi support dan sekarang dia kembali naik karena ini berbentuk hijau, berarti di atas support ATR, Bapak Ibu. Ya, jadi supportnya di 4.256 untuk yang mingguan. Ya, untuk support terakhir di 3.945 itu juga untuk mingguan. Bagaimana dengan harian? Nah, harian Bapak Ibu, ini sebenarnya waktu tanggal 1 itu sudah sinyalemen baik, berada di atas persen band, di atas garis kuning, itu sudah menyatakan uptrend. Tapi 1 hari kemudian dia closing di bawah garis kuning. Berarti dia kembali downtrend, Bapak Ibu. Memang tegangnya itu running di dekat-dekat garis kuning ini atau persen band ini, Bapak Ibu. Memang itu tegangnya di sana. Ya, ini bisa menyatakan downtrend, is okay, dan ini masih di area sini dan ini arah degree-nya, derajatnya ini lurus. Berarti ini masa konsolidasi, dia masih mencari tren mau naik atau mau turun. Ya, ini memang berbahaya, berpotensi untuk dia turun, tapi anyway kita nggak usah pusing Bapak Ibu. Tadi bagi mereka yang ada buy, Anda bisa cut loss dulu, nggak masalah. Nanti kita balesnya setelah dia uptrend dan dia naik terus, maka itu akan kembali Bapak Ibu. Ya, oke, untuk jasa marga, kalau yang belum punya posisi jangan entry dulu, jangan entry, tunggu sinyal baik baru kita entry. Ya, ngapain kalau kita entry tapi kita ke floating minus? Ya, pastikan profit Anda baru entry. Bagaimana bisa tahu pastikan profit Pak Leo? Ya, menurut technical dia harus kondisinya uptrend. Ya, uptrendnya bagaimana? Menurut technical saya dia harus berada di atas kuning ini. Itu baru metodenya uptrend seperti tadi BBCA. Oke, Bapak Ibu, kita cari yang lain. Oke, bagaimana dengan Kalbe Pharma? Nah, Kalbe Pharma menurut mingguan ATR-nya panah naik. Ya. Kedua, mereka sekarang running berada di atas harga murah. Memang belum penutupan closing Jumat ini. Jadi kalau Jumat ini closing di atas daripada closing di atas harga 1489, maka Kalbe Pharma uptrend Bapak Ibu. Untuk mingguan ya Bapak Ibu. Untuk mingguan memang kemarin masuk di area murah, Anda bisa lihat ini ya di garis kuning, dan ini masih proses naik ke atas ya, belum bisa dinyatakan uptrend sebelum closing Jumat ini Bapak Ibu. Tapi kalau dia closing di atas 1.500 maka sudah dipastikan Kalbe Pharma akan naik ya. Nah, bagaimana untuk yang harian? Untuk harian sudah ada sinyalemen baik, berada di harga murah Bapak Ibu. Kita lihat hari ini, kalau hari ini closingnya di atas 1.541 ini, maka untuk hariannya confirm uptrend. Bapak Ibu, confirm uptrend. Dan EMA ini masih biru. Ya. Memang untuk yang ATR ini dia panah turun, tapi kan dia lagging, Bapak Ibu. Lagging, jadi agak telat. Nah, saya cuman fokus satu. Untuk uptrend dan downtrend, saya akan lihat di garis kuning ini.
Dan kedua, ini ada shadow bayangan ini bahwa hijau-hijau ini berarti uptrend terjadi, ya. Untuk AB Pharma, kita lihat penutupan hari ini. Kalau hari ini berada di atas garis kuning, berada di atas 1540-an, maka uptrend confirm, Bapak Ibu. Ya, kalau Anda mau beli sekarang, boleh. Saya masih optimis bahwa dia akan naik karena terlihat dari mingguannya ATR-nya sudah mendukung juga uptrend untuk KB Pharma. Bagaimana dengan MDKA? MDKA, Bapak Ibu, ini bagus banget ya, dia uptrend dari moving average ini masih berwarna biru. Anda bisa lihat nih biru. Ya, ini masih menyatakan uptrend. Memang ini konsolidasi beberapa minggu ini. Jadi lowersnya di sini, ya supportnya di sini 2.300 dan higher-nya ini 2.800 dan belum ditembus. Berarti masih konsolidasi ke arah sideways, tapi range-nya di area ini 2.300 sampai 2.800, Bapak Ibu ya. Nah, ini tetap uptrend. Bagaimana dengan harian? Harian MDKA ini uptrend, Bapak Ibu. Uptrend terlihat 3-4 hari lalu berada di harga murah. Dan kalau kita beli, dia mantul naik. Ya, naik dalam 1-2 hari, hijau-hijau ini naik ke atas dan sekarang koreksi. Koreksi, ini sehat, tidak ada masalah. Moving average-nya ini masih naik, berwarna biru. Dan didukung oleh ATR-nya juga uptrend, Bapak Ibu. Ya, jadi MDKA masih uptrend, Bapak Ibu. Ini untuk MDKA. Bagaimana? Oke, bagaimana dengan PNBN? PNBN secara weekly juga ini koreksi. Jadi dia naik hijau ini, bullish. Memang harus ada koreksi, Bapak Ibu. Tapi ini koreksi yang sehat, dia menyentuh support daripada ATR. Anda bisa lihat, ini ketahan di sini, ini ada support yang kuat di 959 ya. Nah, ini persis kakinya dan candle minggu ini kalau dia ditutup di atas jadi bullish, ini ada sinyalemen baik ya untuk PNBN untuk kembali uptrend. Bagaimana dengan hariannya? Hariannya kita bisa lihat ini kalau nanti di closing di atas candle sebelumnya berarti berada di atas 1029. Sekarang masih runningnya di 1044 ya. Jadi kalau hari ini di closing di atas 1029, maka ini akan sinyalemen baik kembali uptrend, tapi kita harus tunggu ya. Tapi sudah ada kode. Satu, yaitu EMA-nya berwarna biru. Kedua, derajat daripada garis kuning ini, ya persen band ini itu mengarah naik, Bapak Ibu. Sehingga ini akan dibawa naik nanti begitu di atas garis kuning atau di atas persen band, maka itu baru uptrend, baru kita beli, Bapak Ibu. Ya, untuk PNBN. Bagaimana dengan BBRI? BBRI mingguannya masih sehat, koreksi yang sehat. Ya, kemarin kakinya persis, lowersnya menyentuh support daripada ATR. Anda bisa lihat di 4019 dan kembali naik. Ya, dan mulai EMA-nya juga mulai kelihatan biru ini. Anda bisa lihat di background belakang. Dan ini kalau dia bullish candle-nya, ini ada sinyalemen baik ya bahwa BBRI akan kembali naik. Dan untuk hariannya, nah Anda bisa lihat setelah dia closing di bawah 3-4 hari lalu bahwa menyatakan downtrend dan ini mulai bermain di harga murah ini. Ini sehat banget karena dia tidak bermain di bawah persen band, garis kuning yang bawah. Dia bermain selalu nempel. Ini menyatakan sinyalemen baik, dan arah degree derajat daripada persen band ini juga arahnya naik, Bapak Ibu. Sehingga saya masih optimis juga untuk BBRI ini uptrend. Ya, cuman untuk kepastiannya kalau hari ini closing di atas, Anda boleh beli. Sebenarnya di sekarang pun Anda boleh beli sebenarnya. Baik, Anda boleh beli. Yang penting Anda yang harus jaga yaitu tidak boleh closing, ada harga penutupan ya, penutupan itu di bawah 4.355. Tolong dijaga itu. Kalau di bawah itu Anda
cut loss dulu, nggak masalah Bapak Ibu. Ya, jadi ruginya nggak banyak kalau dari sekarang Anda contoh di sekarang 4.433. Ya, kalau ada di bawah 4.300 ini, 4.360-an, Anda cut loss dulu. Rugi Anda nggak banyak. Ya, nanti kita akan bales begitu dia uptrend, Anda diamkan, naik, pasti akan lebih banyak Bapak Ibu. Memang di sini di persimpangan antara dia downtrend atau kembali uptrend. Bapak Ibu, ini untuk BBRI. Oke, bagaimana dengan Friend? Friend ini memang sudah downtrend, sudah tahu itu dari 19 Agustus 2020, Anda bisa lihat karena ini kan closing di bawah. Ya, ini closing di bawah. Ini sudah bahkan bulan tanggal 14, bulan 8 ini. Dia closing di bawah dan ini di bawah terus Bapak Ibu. Nah, kalau dia closing di bawah, Anda tidak cut loss. Yang saya takutkan dia akan terus di bawah. Anda bisa lihat tuh, di bawah terus. Sampai hari ini, detik ini, maka portfolio kita selalu merah dan makin lama kita pegang, makin resah, makin kebingungan, bawaannya mau cut loss Bapak Ibu. Nah, ini yang saya maksud. Lebih baik Anda pastikan profit baru Anda entry. Ya, jadi jelas trennya up baru Anda masuk. Ya. Untuk Friend saya tidak sarankan untuk entry, jangan tunggu nanti mingguannya dia up atau dimulai dari daily. Nah, bagaimana dengan hariannya? Yang Friend hariannya juga memang dari mulai tanggal 19 bulan Januari itu closing di bawah garis kuning, maka dia menjadi downtrend. Anda lihat ya, tidak ada closing yang di atas kuning sehingga ini terbentuk downtrend. Anda bisa lihat tuh ya, benar-benar ini turun Bapak Ibu. Nah, yang kita mau make sure nanti berada di atas garis kuning ini baru kita beli Bapak Ibu ya. Dan kalaupun di atas, Anda lihat ya, ini masih kita berhati-hati kalau arah derajat daripada persen band ini yang garis kuning ini menuju ke bawah. Nah, ini berbahaya banget. Jadi bukan tambah naik, malah dia terus di bawah turun. Ya, Anda kelihatan ya. Yang kita mau dia nekuk ke atas. Nah, ini baru sinyalemen baik untuk kita entry untuk Friend. Oke, bagaimana dengan Indosat? Indosat untuk mingguannya juga bagus. Ini persis kena di EMA, garis EMA masih berwarna biru, memang supportnya di 4.551, dia tidak kena. Nah, untuk hariannya ini memang kelihatan banget strong uptrend karena ini masih derajatnya masih mengarah ke atas, ya, sehingga Anda bisa lihat koreksi yang memang sehat. Dan dia mulai mengarah naik, memang belum didukung dengan indikator yang lain seperti moving average-nya belum berwarna biru, belum ada sinyalemen panah naik ya. Jadi Indosat saran saya kalau Anda mau the best itu tunggu untuk mendapatkan sinyal naik Bapak Ibu. Bagi Anda yang masih punya sahamnya, Anda bisa hold. Ya, ini karena masih sehat, karena ini masih uptrend saya melihatnya. Ini untuk Indosat. Bagaimana dengan BWPT? BWPT untuk mingguannya support ATR-nya sudah ditembus, Anda bisa lihat sehingga dia berwarna merah naik dan ini ada panah turun. Nah, support terakhir berada di 104 ya. Kalau dia tembus di 101, maka BWPT ini menjadi downtrend Bapak Ibu. Ya, jadi ingat levelnya di 101. Bagaimana untuk yang harian? Untuk yang harian karena dia berada di bawah garis kuning, berarti ini downtrend. Saya tidak menyarankan Anda entry. Walaupun Anda mau mencari yang paling rendah, Anda beli. Ya, turun lagi Anda beli lagi, saran saya jangan. Ya, mesti pastikan uptrend baru Anda entry. Ya, untuk BWPT kita tidak menyarankan untuk beli. Oke. Bagaimana dengan MDKA? MDKA, Bapak Ibu, ini uptrend, masih uptrend. Ini strong banget uptrendnya. Anda bisa lihat, dia berada di atas EMA ini, baris biru ini. Dan ini kena di harga murah EMA, tetap naik. Untuk mingguannya ini masih bagus untuk uptrend. Karena Anda bisa lihat ya, ini ada shadow hijau, ini juga ada shadow hijau. Berarti untuk mingguannya ke depan masih uptrend.
Oke, bagaimana dengan PTPP? PTPP, Bapak Ibu, untuk mingguannya ini persis bermain di support ATR di 1664. Jadi tetap masih ketahan dan saya berharap kalau minggu ini berada di atas 1600, maka ada kemungkinan PTPP akan kembali uptrend naik, Bapak Ibu. Tapi kalau ini closing di bawah, ini sangat berbahaya, maka tujuan dia ada di 1085 untuk PTPP. Tapi untuk hariannya saya masih optimis dia naik karena arah derajat daripada garis kuning ini masih naik, ya, masih lumayan tinggi, sehingga saya masih optimis untuk hariannya masih uptrend, Bapak Ibu. Masih uptrend. Nah, memang sebaiknya untuk memastikan dia uptrend, sebaiknya memang nanti closing di atas 1800 Anda baru beli untuk hariannya. Nah, bagaimana dengan Pewon? Pewon untuk mingguannya ini tidak terlalu strongly uptrend. Kenapa? Karena ini mengarah sideways. Saya melihatnya ini mengarah sideways. Semoga ini nekuk ke atas, Bapak Ibu. Ini nekuk ke atas, ya. Jadi memang supportnya di 448 dan support terakhir di 422, Bapak Ibu. Ini untuk mingguannya. Bagaimana dengan hariannya? Untuk hariannya dalam jangka waktu yang pendek ini masih tetap downtrend. Anda bisa lihat masih downtrend, belum ada closing di atas garis kuning atas ini, ya, belum ada. Jadi Anda bisa jaga di 532. Jika ada closing di atas 532, Anda boleh beli untuk Pewon ini. Oke, bagaimana dengan CTRA? Kita lihat CTRA. CTRA juga masih bagus uptrend. Saya melihatnya ini bagus uptrend. Karena ini naik kenceng dan ini ada koreksi. Jadi supportnya di 871. Support kedua berada di 730-an. Dan untuk harian ini memang dia tidak terlalu naik tinggi. Ini saya lihat masih sideways tapi mengarah naik. Ya, ini ada sinyalemen baik sebenarnya 2 hari lalu karena ini candle bullish engulfing. Jadi ini tinggal kita tunggu aja, kalau dia closing di atas maka uptrend untuk CTRA. Bagi mereka yang punya posisi sebenarnya masih boleh hold karena kita berharap dia naik. Tapi kalau nanti 2-3 candle berikutnya masih di bawah kuning, Anda boleh keluar dulu, ya, amankan modal Anda sampai tunggu nanti dia naik baru kita beli, Bapak Ibu, untuk CTRA. Bagaimana Telkom? Telkom untuk mingguannya ini sangat berbahaya karena Anda bisa lihat ya, dia garis kuningnya derajatnya agak turun, berarti ini kemungkinan Telkom akan koreksi turun sambil menunggu ini persen bandnya ini nekuk ke atas, Bapak Ibu. Ya, semoga dengan ini minggu ini kalau dia ada closing di atas ini bullish candle, maka dia akan menarik garis kuning ini ke atas, Bapak Ibu. Maka memang di area ini persis support terakhir, ini area murah untuk beli. Anda boleh koleksi sebenarnya di sini. Ya, untuk mingguan, secara mingguan ini sehat. Kalau dia closing di atas ini bullish, ini sehat, Bapak Ibu. Ya, saya melihat masih ini akan naik. Bagaimana dengan harian? Harian ini masih downtrend. Belum ada sinyal uptrend, belum. Kecuali nanti kalau dia ada closing di atas 3.411, maka Telkom baru dinyatakan uptrend, Bapak Ibu. Ini untuk Telkom. Bagaimana PTBA? PTBA secara mingguan persis ya, kena di support 1 di 2461 dan support kedua 2213. Anda bisa jaga di sini. Tidak boleh tembus di bawah 2150. Ya, ini masih uptrend, saya melihatnya juga masih sehat. Dan untuk hariannya memang ini downtrend. Saran saya jangan Anda beli, tapi persen bandnya ini mengarah ke atas. Tapi kalau dia lama main di bawah, maka persen bandnya ini bisa ditarik turun, Bapak Ibu. Ya, jadi kita lihat dulu, wait and see, kalau dia nanti closing di atas 2.776, maka PTBA uptrend, Anda boleh koleksi.
Oke, bagaimana dengan Sido? Sido muncul. Ini saya melihatnya uptrend untuk Sido muncul secara mingguan ini uptrend karena ini mengarah ke atas ya, garis kuningnya mingguannya memang bermain support. Ini Anda bisa lihat ya. Kalau minggu ini closing di atas atau berbentuk candle bullish, maka ini baik banget ini. Ya, cuman ini hati-hati karena ATR-nya ini masih menyatakan downtrend. Ya, kita akan lihat dalam waktu 3-4 hari ke depan. Kalau dia masih bermain sideways, ini akan ditarik dan dia kena supportnya. Ya, oke. Bagaimana dengan hariannya? Hariannya ini memang derajatnya ngarah ke bawah, Bapak Ibu. Ya, dan ini memang sih ada sinyal positif sih. Ini ada panah. Jadi EMA-nya ini menyatakan buy, uptrend, dan ATR-nya juga menyatakan uptrend. Dan ini ada shadow hijau, berarti ini uptrend. Tapi tunggu, make sure dulu kalau berada di atas garis kuning terakhir ini di 782, Anda boleh beli kalau ada closing di atas ini. Untuk Sido. Bagaimana untuk Antam? Ya, ini banyak yang request Antam. Kita akan lihat Antam. Antam untuk mingguannya memang uptrend, tapi ini jujur terlalu kemahalan. Dia harus koreksi, bahkan ini koreksi sebenarnya kurang dalam, tapi sentimen positif banyaknya investor-investor di Antam yang begitu banyak sehingga membuat dia kembali naik. Anda bisa lihat, ya ini kena di resistennya moving average dan dia kembali bullish. Nah, saya berharap kalau dia closing Jumat ini bullish, maka akan ada sinyal baik, dia akan kembali uptrend. Nah, bagaimana dengan hariannya? Hariannya itu bagus banget. 2 hari lalu di tanggal 1 bulan 2. Ini harganya murah persis dan sekarang berada di atas. Ya, kita lihat lagi memang ini dorongan EMA-nya turun. Ini belum ada yang biru. Jadi ini masih memang rawan, tapi selama masih ada di atas 2136, maka Antam masih uptrend. Ya, Anda jaga nggak boleh di 2072. Di bawah ini maka akan beresiko dia untuk downtrend, Bapak Ibu. Nah, inilah untuk Antam. Bagaimana dengan Akra? Nah, Akra Bapak Ibu, ini Anda bisa lihat ya, persis di support ATR dan dia naik. Ya, ini bullish. Jadi selama 2 minggu ini lowers terendahnya persis kena di support di 2795 ini tuh kelihatan, dan dia ini strong uptrend dan ini Anda lihat ya ditarik hijau ini, maka persen bandnya juga ikut naik, Bapak Ibu. Ini semoga sinyal baik untuk dia bullish, dan ini kalau di closing di atasnya candle sebelumnya di 3200, maka bullish engulfing terjadi. Berarti minggu depannya lagi maka Akra akan naik, Bapak Ibu. Dan untuk hariannya Anda bisa lihat ya, memang beberapa hari yang lalu ini ya di candle-candle ini kan downtrend. Anda bisa lihat karena closing di bawah. Tapi karena persen bandnya derajatnya masih ke arah naik, Anda lihat ditarik naik, Bapak Ibu. Ditarik naik, setelah itu muncul panah untuk EMA dan berwarna biru. Ini berarti ada sinyal baik untuk dia kembali uptrend. Dan Anda lihat ya, kemarin closing di atas. Berarti hari ini tadi pagi Anda boleh beli dan ditunjang oleh ATR-nya juga ATR-nya muncul panah naik. Ya, ini bagus untuk dikoleksi. Sebenarnya tadi open market ini Anda boleh koleksi karena berada di atas garis kuning dan ini berarti uptrend. Kondisi-kondisi seperti ini Anda baru beli, Bapak Ibu. Ya, dia baru uptrend sehingga Anda ke floatingnya sedikit, profitnya lebih cepat, Bapak Ibu. Ya, inilah untuk rangkuman hari ini. Bagi Anda yang mau dibacakan emitennya atau perusahaannya, Anda boleh ketik komen di bawah ini untuk saya bisa bahas untuk Bapak Ibu. Inilah review hari ini berdasarkan technical saya. Semoga membantu trading Bapak Ibu. Bagi mereka yang baru nonton video saya, salam kenal dari saya. Anda bisa klik subscribe dan klik
lonceng untuk mendapatkan notifikasi di saat saya memposting video yang baru. Bagi mereka yang suka dengan video saya, Anda bisa klik like dan share kepada teman-teman supaya kita sama-sama bisa profit dari pasar modal. Itu aja, sukses selalu dan salam Gaptek Profit.